Berharap Jay Itzes datang, namun harapan bertepuk sebelah tangan. Sehingga muncul kontroversi dari Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang tidak mengakui kontribusi Indonesia dalam tim ASEAN All Stars. Masa bodoh ya sama federasi Malaysia itu nggak diakui, ya udahlah. Iri bilang bos, negara tetangga. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Jay Itzes jadi kapten ASEAN All Star itu kayak nyuruh singa jagain kandang ayam. Pengamat Malaysia, Kes Sundaresan bilang, Jay Itzes layak jadi kapten ASEAN All Star. Kalau gua bilang, Itzes itu pilar, bukan pengganti. Dia pondasi masa depan, bukan tempelan turnamen sehari. Kita ngomong ASEAN All Star seolah-olah tim impian, padahal jujur aja, ini tim dadakan bukan hasil latihan. Pemain dari berbagai negeri belum tentu nyambung di lapangan, dan lu mau kasih Jay Itzes jadi nahkoda kapal tanpa tujuan. Jay Itzes terlalu berkelas untuk ditarik ke dalam parade selebrasi yang lebih banyak soal gengsi daripada prestasi. Dia itu jenderal, bukan penjaga pos sementara. Kalau lo paksa dia mimpin, malah bisa bikin auranya meredup dan percuma. Kayak Sundaresan, lu bilang ASEAN All Star butuh back kelas dunia, tapi gua bilang ASEAN All Star bukan cuma butuh tembok, tapi butuh jiwa. Itzes punya itu semua, makanya sayang kalau dipakai buat proyek pamer belaka. Lo mau dia pimpin tim yang bahkan belum kenal satu sama lain, yang bahasanya aja beda-beda, apalagi visi mainnya. Jangan samain tim nasional dengan tim dadakan. Itzes itu bukan figuran buat laga hiburan. Dia datang ke Asia bukan untuk turun pangkat, tapi bawa standar tinggi dari sepak bola yang padat. Biar aja dia fokus bawa Garuda ke level dunia, bukan sibuk jadi kapten di laga penuh euforia tanpa makna. Kes, lo pundit, lo harusnya lebih ngerti. Jangan korbankan bakat murni buat ide yang cuma trending sesaat di TV. Kalau mau ASEAN All Star bersinar, bangun sistemnya dulu. Jangan cuma panggil bintang dan berharap mereka paham taktik dalam seminggu. Jay Itzes itu bukan pilihan darurat, dia bukan toko pengganti, dia itu protagonis sejati. Biarkan dia bersinar untuk merah putih, bukan sekedar jadi nama besar di parade yang gak ada arti. Berharap Jay Itzes datang, namun harapan bertepuk sebelah tangan. Sehingga muncul kontroversi dari Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang tidak mengakui kontribusi Indonesia dalam tim ASEAN All Stars. Ketua Komite Kompetisi FAM, Firdaus Mohamed, menyebut bahwa Indonesia tidak diikutsertakan secara penuh dalam proses pembentukan tim ini. Pernyataan dari pihak FAM menimbulkan kekecewaan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Hal ini bermula setelah diumumkannya daftar pemain ASEAN All Stars yang menghadapi Manchester United pada 28 Mei mendatang. Indonesia hanya menyertakan 2 pemain, yaitu Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Sebelumnya, beberapa pengamat Malaysia memang menginginkan nama Jay Itzes agar masuk dalam skuad tersebut. Pengamat Malaysia mengaku takjub dengan gaya kepemimpinan dan ketenangan di lapangan. Namun, Indonesia justru mengutus Asnawi dan Ferrari, sehingga memunculkan reaksi berlebihan dari FAM. Buat saya, gabung ASEAN All Star adalah tindakan konyol yang sengaja dibuat untuk mengganggu konsentrasi timnas dalam laga kualifikasi melawan China. Dan saya tahu betul mana yang lebih penting. Jadi, Ditolak Jay Itzes, FAM tidak akui timnas Indonesia gabung ASEAN All Star. Kontroversi menggema. Akhirnya udah diumumin kalau Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari yang akan mewakili timnas Indonesia di ASEAN All Star. Jadi Bang Jay itu udah resmi menolak ya untuk ikut di ASEAN All Star, dan dia lebih fokus untuk timnas Indonesia, untuk membela negara Indonesia kita. Jadwalnya itu bisa dibilang kan ini mepet banget ya, Garuda calling sama ASEAN All Star. ASEAN All Star itu lawan Manchester United itu pada tanggal 28 Mei. Nah, sedangkan timnas Indonesia itu akan bertanding tanggal 5 Juni. Sebelum 5 Juni ada pertandingan persahabatan juga kemungkinan. Mepet banget guys, mepet banget, riskan. Bisa cedera Bang Jay, dan ini udah keputusan yang sangat-sangat oke banget gitu loh. Daripada hal-hal yang nggak penting, ya bukan nggak penting ya, lebih penting yang mana gitu. Kita harus memprioritaskan sesuatu yang lebih prioritas. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM kembali menjadi sorotan tajam setelah secara implisit itu tidak mengakui keterlibatan timnas Indonesia dalam pembentukan tim ASEAN All Star yang akan menghadapi Manchester United pada Mei 2025 mendatang. Masa bodoh ya sama federasi Malaysia itu nggak diakui, ya udahlah.
Iri bilang, bos, negara tetangga nih selalu aja cari perkara ya guys ya. Iya kan? Kayaknya kebelet banget. Udahlah, itu kan di Malaysia kan katanya jago tuh, ada pemain kelas dunia ya kan di timnas Malaysia. Udah pakai itu aja negara lu, nggak usah pakai negara kita, pusing. Punggung Indonesia nih lagi berat nih ya, lagi mau gendong-gendong ya, lagi mau gendong-gendong ASEAN nih ya, biar lulus Pildun, biar lu semua tuh bangga gitu loh ya kan. ASEAN nih diwakilin Indonesia ya kan, Malaysia. Daripada lu ngarur ngidul, lu mau nih kita kalah ya kan. Lu udah kalah, tambah lagi kita kalah, gimana nih? Bagus lah Bang J, semangat. Kita fokus aja dulu untuk Pildun 2026. Bisa lo bayangin ya, Indonesia lagi sibuk-sibuknya nyiapin untuk Piala Dunia, ini malah main kapten-kaptenan. Gue paham lawannya MU, pasti pertandingannya yang sangat langka kan. Tapi pemain Indonesia itu para padat semua. Ya gue breakdown ya jadwalnya JICES. Pertandingan Serie A penutupan Venezia melawan Juventus tanggal 25 Mei. Nah lo bayangin deh tuh, lawan terakhirnya tuh Juventus. Harusnya ini pertandingan terakhir dia tuh langsung liburan, bener nggak? Tapi berhubung ada lawan MU tanggal 28, otomatis tanggal 27-nya dia harus berangkat. Dari Italia ke Malaysia itu sekitar 12 jam atau 16 jam. Tapi ingat, dia di Venezia ini pertandingan terakhir. Siapa tahu tanggal 26-nya dia ada farewell apa gimana kan kita nggak tahu. Nah, kalau udah sampai di Malaysia lawan MU, dia udah capek. Habis lawan MU, dia langsung ke Indonesia. Di Indonesia juga ada pertandingan percobaan loh sebelum melawan Cina. Dan gue yakin banget kapten kita tuh gak bakal mau kalau penggantinya ada Bang J Citayam. Bisa lo bayangin ya, Indonesia lagi. Oke guys, demikian beberapa cuplikan video terkait dengan kekecewaan dari FAM Malaysia atas penolakan JICES untuk bisa bermain di laga ASEAN All Star melawan Manchester United. Penolakan dari JICES ini tentunya berdasar sekali karena kita tahu bahwasanya Indonesia masih fokus di babak kualifikasi Piala Dunia. Agar tidak mengganggu pemain-pemain utama Indonesia, tentunya tidak disertakan di laga yang hanya sekedar euforia antara ASEAN All Star dengan Manchester United. Bagi Indonesia ini adalah sesuatu yang gak penting-penting banget. Bagi Indonesia, bagaimana Indonesia lebih fokus ke babak kualifikasi Piala Dunia. Kekecewaan dari Malaysia ini berakibat Malaysia tidak menganggap partisipasi dari Indonesia di gelaran laga antara ASEAN All Star dan Manchester United. Bagi Indonesia ini tidak apa-apa. Yang penting kita masih punya satu beban yang berat di mana harus fokus ke babak kualifikasi Piala Dunia melawan Cina di bulan Juni. Karena juga ini waktunya mepet sehingga tidak mungkin pemain sekelas JICES hanya bermain di laga yang semata-mata hanya untuk euforia saja, untuk seneng-seneng saja. Oke guys, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.